Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nikita Farah Andrea dengan NIM 1305220023 dari kelas DS 4601. Di sini aku akan memberikan penjelasan tentang Big Data Storage System. Big Data sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang sulit diproses dengan menggunakan metode tradisional. Big Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan catatan medis. Poin pertama yang akan aku bahas di sini adalah motivation of Big Data. Ada beberapa motivasi utama untuk mengembangkan sistem penyimpanan Big Data. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menganalisis pola dan tren yang tidak dapat diamati dengan data tradisional. Misalnya, Big Data dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pelanggan, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Big Data dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bisnis, pelanggan, dan tren pasar. Misalnya, Big Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru, mengembangkan produk dan layanan baru, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menghasilkan inovasi baru. Big Data dapat digunakan untuk menghasilkan inovasi baru dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Misalnya, Big Data dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengurangi dampak lingkungan. Poin yang kedua adalah sistem engineering Big Data. Sistem engineering Big Data ini adalah proses merancang, membangun, dan mengoperasikan sistem yang dapat menyimpan, mengelola, dan mengolah Big Data. Sistem engineering Big Data dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik komputer, ilmu data, dan manajemen. Ada beberapa prinsip dasar yang mendasari sistem engineering Big Data. Yang pertama, desain arsitektur yang scalable, dan kedua, menggunakan teknologi yang efisien, dan yang ketiga, mengimplementasi keamanan yang kuat. Poin yang ketiga adalah sistem penyimpanan Big Data. Sistem penyimpanan Big Data adalah komponen penting dari sistem engineering Big Data. Sistem penyimpanan Big Data ini bertanggung jawab untuk menyimpan Big Data dalam format yang dapat diakses dan diolah. Jadi ada dua jenis sistem penyimpanan Big Data. Yang pertama ada sistem penyimpanan terdistribusi dan sistem penyimpanan terpusat. Sistem penyimpanan terdistribusi ini membagi data ke dalam beberapa node atau server. Hal ini akan memungkinkan sistem untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kinerja. Yang kedua ada sistem penyimpanan terpusat. Sistem penyimpanan terpusat menyimpan semua data di satu lokasi. Hal ini dapat lebih mudah dikelola, tetapi dapat membatasi skalibilitas dan kinerja. Poin yang keempat adalah querying Big Data. Querying Big Data ini adalah proses mengekstrak informasi dari Big Data. Querying Big Data dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik, termasuk yang pertama, query bahasa alami. Query bahasa alami ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, query SQL. Query SQL ini adalah bahasa standar untuk mengakses data dari database relasional. Dan yang ketiga ada query non-SQL. Query ini adalah bahasa untuk mengakses data dari database NoSQL. Pemilihan teknik querying Big Data ini dapat tergantung pada jenis data yang kita simpan, kebutuhan pengguna, dan perangkat lunak yang digunakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah Big Data adalah teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah berbagai bidang kehidupan. Sistem penyimpanan Big Data adalah komponen penting dari sistem engineering Big Data. Sistem penyimpanan Big Data yang efektif dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.